Saat melakukan itu, saya menemukan fakta berbeda bahwa ribuan teman-teman di sana yang berkursi roda ini mempunyai diskriminasi dalam bergerak gitu. Karena ketika kita duduk di atas kursi roda, kita sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, bahkan kita itu bisa merekrut, nggak bisa mencat gitu, kecuali mereka mengundurkan diri gitu. Karena kita ketika akan memecat seseorang yang masuk di difabel itu kayak memutus hidupnya. Motor kita tarik terus ya lontang-lantung gitu nanti, dan depresi pastinya. Motor itu kayak kaki, kenceng aja kayak motor. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Nama saya Triyono, selaku owner dan founder dari Difabike. Kami beralamat di Jalan Srikaloka nomor 5A, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta. Di awalnya saya hanya ingin cari dia ngasih motor ke teman-teman difabel yang kurang mampu, dan ya buat mereka bisa berjalan, karena saya yakin kalau naik kursi roda sejauh mana sih dia akan bergerak. Dengan motor kan dia pasti akan lebih jauh dan lebih banyak teman yang ingin ditemuinya. Tapi saat melakukan itu, saya menemukan fakta berbeda bahwa ribuan teman-teman di sana yang berkursi roda ini mempunyai diskriminasi dalam bergerak itu. Karena ketika kita duduk di atas kursi roda, kita sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, dari situ muncul ide, ya sekalian kita juga ada charity-nya, kita kemas dalam sebuah social enterprise buat bantu yang lainnya, dengan driver juga difabel gitu. Kalau dihitung ya dari 2014 pertengahan ya, sekitar Juni, kemudian mulai beroperasi 2015. Difabel itu dari kata difabel bike ya. Jadi kita mempunyai azas baru, difakrasia gitu ya. Kalau demokrasia kan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Kalau ini difakrasia itu dari difabel oleh difabel dan untuk difabel. Apa ya, bertolak belakang aja, belakangnya banget gitu ya. Karena basic saya kan agriculture gitu ya. Jadi agribisnis, bidang-bidang pertanian, peternakan gitu ya. Terus ini bidangnya teknik dan digital gitu ya. Nggak ada nyambung-nyambungnya, buka buku dari semester 1 sampai lulus juga nggak ada nyambung-nyambungnya. Jadi memang sama sekali jauh di luar background saya. Sebelum sama setelah pandemi itu beda jauh. Jadi kalau sebelum pandemi itu anak-anak mungkin bisa 3, bisa 4 gitu ya. Bahkan salah satu dapat city tour aja udah bisa omset paling kecil 200, paling gede 500 dalam sehari. Begitu pandemi 20.000 aja udah top gitu. Momen paling ngeri kan ketika pandemi ya. Semua jalan ditutup, anak-anak nggak bisa jalan, sedangkan driver kita 20-an lebih gitu kan, harus makan gitu. Ya kalau awal tetap dari kita sendiri ya. Oh, belum ada wujudnya, ngajak orang lain juga susah gitu. Jadi ya kita ada motor, saya modifikasi 1, 2, terus saya bercerita ke teman-teman. Oh ya, saya ada motor bekas nih, udah pakai aja gitu. Nah akhirnya dari bulan ke bulan banyak difabel yang bisa kita karyakan dengan cara itu. Jadi di samping dibantu temen, waktu itu kita juga buat proposal hibah ya untuk grant gitu ya. Misalkan kita ide bisnis itu kan sering kompetisi tuh. Nah kita ya meskipun nggak juara umum tapi paling tidak sudah masuk 3 besar.
Oh, usahanya banyak karena saya bidangnya pertanian ya. Jadi saya pelihara sapi ratusan, saya pelihara ayam itu ribuan, saya punya kemitraan, terus saya buka resto sampai beberapa cabang gitu. Ya, sebelum itu saya aktifnya di situ. Ya jelas ditentang lah gitu. Jadi kamu mau nyari apa itu, apalagi keluarga itu, karena basic saya kan awalnya profit oriented gitu ya, ya memang bener-bener berbisnis untuk cari uang gitu. Terus tiba-tiba saya harus social enterprise, lebih banyak memberinya daripada kita memintanya gitu ya. Ya harus menjelaskannya agak filosofis ya. Ya salah satu filosofi yang saya pegang adalah saya harus berguna minimal untuk kaum-kaum seperti saya gitu. Untuk mereka berjuang dan menentukan hidupnya sendiri yang lebih baik gitu kan, dan agar tidak minder aja. Kalau tidak dipacu motivasinya, nanti dikira ketika ada kekurangan dunia ini terasa nggak adil gitu ya. Padahal kalau kita di luar mau punya kaki, mau punya tangan, mau punya meripat yang awas, telinga yang enak mendengar pun ya sama-sama pusing juga gitu kan, untuk bertahan hidup, cari nafkah. Waktu itu saya baru tahu ya, karena saya tidak aktif di dunia disabilitas, ternyata ada Hari Difabel Internasional. Jadi waktu launchingnya itu juga delalah pas itu gitu. Jadi pas Hari Disabilitas Internasional di Balai Kota gitu. Jadi pas good moment menurut saya. Jadi waktu kita diundang untuk difabek bagian dari kegiatan itu, dan ternyata itu Hari Disabilitas itu. Itu momen kebangkitan kita hingga dikenal masyarakat berkebutuhan khusus di Yogyakarta. Yang pertama, saya ingin menjawab dan memberikan solusi tentang diskriminasi dalam bergerak gitu ya. Yang kalau kita dari sini aja lah, kita mau misalkan ke kantor kalian itu, tapi challenge-nya adalah kalian harus sampai ke kantor di atas kursi roda. Itu boleh pakai sarana transportasimu apapun itu, tapi syaratnya nggak boleh turun dari kursi roda. Tidak ada yang bisa jawab itu. Nah, akhirnya dengan adanya Difabek itu terjawab. Yang kedua adalah fakta bahwa teman-teman difabel di luar sana ini yang edukasinya menengah ke bawah itu lebih dominan, mungkin di atas 85%. Yang pendidikan S1 paling cuma 5%. Itu juga fakta bahwa dengan pendidikan yang rendah, akhirnya peluang mereka untuk berusaha maupun mencari pekerjaan itu juga sangat susah gitu. Makanya dengan adanya Difabek, dan saat itu juga terinspirasi oleh Gojek dan Grab, ternyata pekerjaan paling gampang di dunia itu ojek online. Cukup ngegas sama ngerem aja, ada bensinnya gitu aja. Nggak tahu alamatnya, kasih Google, ke kiri belok gitu kan, misalkan 100 meter sebelah kiri tujuan Anda, kelar, nggak perlu tanya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, itu udah nyampe. Saya gandeng beberapa co-founder ya, kayak ada Pak Puji Santoso, ada Mas Aris. Ya mereka ini yang benar-benar berjuang secara teknis dari nol untuk membangun Difabek hingga sampai saat ini. Saya dapat data dari dua orang tadi ya, jadi Pak Puji sama Mas Aris itu, dia ngasih nama, by name, by address. Terus saya datang ke rumahnya, terus saya bercerita tentang apa yang ingin saya lakukan dan sudah kita siapkan gitu. Nah, nggak langsung mereka menerima itu, nggak langsung. Kalau kumpul semua kita mungkin 26-an driver itu. Tapi setelah pandemi ini kan tidak semua aktif karena memang situasi dan kondisi sekarang sedang ya bertahan di angka 15-an. . 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
tidak mudah ya untuk membuat kebijakan yang melibatkan teman-teman disabilitas ini ya. Jadi harus benar-benar ngomongnya itu tingkat dewa ini. Jadi harus ngemong mereka, bahkan kita itu bisa merekrut, nggak bisa mecat gitu, kecuali mereka mengundurkan diri gitu. Karena kita ketika akan memecat seseorang yang masuk di difabel itu kayak memutus hidupnya. Motor kita tarik terus ya lontang-lantung gitu nanti, dan depresi pastinya. Karena benar-benar akhirnya sampai ini saya sadari adalah melekat dalam hidupnya. Ketika ya kayak kalian kakinya tak putus gitu ya, panik lah gitu ya, depresi ya sama. Motor itu kayak kaki, bukan hanya untuk alat cari nafkah, ternyata juga benar tujuan awal dulu mereka bergerak kemana-mana, kenceng aja pakai motor. Di Difabek awal pertama kita memang hanya layanan prioritas pengantaran ya, jadi ada wheelchair akses, non wheelchair akses untuk pengantaran. Terus berjalannya waktu kok ada potensi nih dengan bak yang lebar ini gitu, main kargo gitu kan, ada Diva kargonya, ada kurirnya, kita pengantaran barang dalam waktu yang pendek gitu kan. Terus ada Diva City Tournya, keliling kota Jogja atau custom lah, dia mau wisata di mana kita bisa menyesuaikan. Dan kemarin kita coba gandeng teman-teman tunanetra di Diva Massage gitu. Jadi kalau pijet itu satu paket ya, sama motor sama tunanetranya gitu, diantar ke rumah yang pesen gitu. Sebenarnya itu mekanismenya cantik gitu. Kalau tarif dari sini ya, kita sudah menentukan tarif biar tidak terjadi perang harga toh. Jadi tarif itu setelah kenaikan BBM ya, kita 5 kilo awal itu 22.500. Setelah itu 3.000 per kilo. 70-30 ya. Jadi dari total kotornya berapa dalam sehari, misalkan 100.000, ya 70-nya buat driver sama perawatan motornya ya. Ya sebenarnya kita belum pernah untung sih Mbak. Nah, jadi kalau ditanya rugi lah, kita itu belum pernah untung gitu. Cuman karena kita ini dibutuhkan masyarakat, jadi keuntungannya bukan hanya uang, jadi lebih ke benefit, bukan profit ya, tapi benefit. Yang penting kantor itu bisa membayar segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban. Driver juga dapat penghasilan dan dapat membiayai hidupnya dan keluarga. Gak ada sisa sama sekali. Kadang-kadang akhir tahun minus gitu. Nah, keminusan ini yang menuntut saya dan teman-teman di manajemen ini untuk berpikir keras gitu kan. Ya akhirnya harus mencari grant, mencari hibah gitu, untuk menyelaraskan terus. Banyak cara untuk memesan kami ya. Ada aplikasinya juga, ketik di Play Store Difabek. Ada DM lewat IG yang terkoneksi juga nanti sama driver-driver. Terus ada Facebook, TikTok juga bisa pesan gitu kan. Klik keranjang kuning. Nah itu kan. Ya. Target pertama tetap komunitas teman-teman difabel ya. Difabel dan komunitas prioritas ya. Komunitas prioritas itu orang tua, ibu hamil, ibu bawa anak, ibu dan anak, kemudian difabel, dan tentu masyarakat umum. Ya alhamdulillah untuk Kota Yogya kita dapat penghargaan ya. Jadi perusahaan yang memang mempekerjakan teman-teman difabel di Difabek ini gitu ya. Tapi itu prosesnya enggak langsung ya. Jadi kita lahir 2015, 2016 ke sana ke sini, itu sekitar 2018 pada 2019-an baru mendapat banyak pengakuan dari pemerintah. Sebelum Covid kita udah nyampe mana-mana. Jakarta, kita udah Pantura, ada Kendal, Tegal. Kendal itu dulu 3 itu. Terus ada Cilacap, ada Sidoarjo, ada Solo.
Kalau Asia Tenggara ya sebagian besar sudah ya, kita sudah diundang. Kalau yang datang ke sini itu kita catat ada 25 negara. Dari Asia Selatan, Asia Tengah, ASEAN, Australia, Eropa. Kalau orangnya ke sini ya, kalau saya ke sananya ya cuman Asia Tenggara, sama terakhir saya sebelum Covid saya di UK. Ya sukanya itu apa yang kami lakukan ternyata sebuah penemuan, sebuah inovasi yang menjawab permasalahan tentang mobilisasi berkebutuhan khusus yang ramah ini berpuluh-puluh tahun terjawab. Ya itu aja yang bikin senang dan merepresentasikan saya sebagai ternyata juga seorang difabel gitu ya. Dan bisa menjadi bagian dari membangun teman-teman ini kebanggaan menurut saya. Ya dukanya itu adalah apa yang kita lakukan sampai detik ini survive dan belum ada untung yang lebih itu untuk kita berkembang lebih cepat. Ya kita hanya berharap dukungan pemerintah kan juga masih kecil ya. Kita berharap ke depan juga harus banyak dukungan karena ini sifatnya adalah social enterprise dan menangani dari problematika di masyarakat. Kebijakan dan inovasi itu akan terbawa sampai kapanpun. Ya, inspirasi tokoh yang paling saya sukai adalah Newton. Kita nggak tahu hartanya Newton berapa, makamnya seperti apa, tapi setiap hari kita tahu bahwa ilmu yang dikeluarkan oleh Newton itu sangat bermanfaat sampai detik ini. Jadi itu motivasi saya harus membuat kebijakan yang dirasakan setiap individu itu setiap hari. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.